Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Segenap para jamaah Masjid Khadijah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmah dan barokahnya kepada kita semua. Marilah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali bisa hadir berkumpul di tempat yang mubarak ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Al-Fiqhil Islami fi Daw'il Qur'ani was Sunnah, atau edisi terjemahannya adalah Ensiklopedi Islam Kafah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala. Terakhir, ahibati fillah, pembahasan kita dari kitab ini adalah masih menjelaskan perihal rukun iman, dan masih kita berada pada bahasan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada pembahasan tentang aqsamut tauhid, tentang pembagian tauhid, pembagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang sekarang yang ketiga ya, salis ya, al-iman bi uluhiyatihi subhana. Iman terhadap sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu maknanya dan apa hakikatnya dan apa yang dituntut dari kita beriman akan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan akhuna Abu Aisyah akan membacakannya kepada kita. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hafizallahu ta'ala: الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه، فنعلم ونتيقن أن الله وحده هو الإله الحق
لا شريك له وأنه وحده المستحق للعبادة فهو رب العالمين وإله العالمين ونعبده بما شرع مع كمال الذل له وكمال الحب له وكمال التعظيم له فكما خضعنا لربوبيته خلقا وتدبيرا فيجب أن نخضع لألوهيته أمرا وشرعا. طيب. Akhwani fiddin, a'azzakumullah. As-salis, yang ketiga, beriman kepada sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga ini, ya mas sekalian. Yang kesatu, yang kedua apa? Siapa tahu ada yang baru bergabung atau yang lain menyegarkan ingatan kita. Yang pertama, beriman ya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Al-iman biwujudillah. Beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, al-iman birububiyati. Iman akan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Nah, ini wajib kita imani keesaan Allah dalam sifat rububiyahnya. Nah, yang sekarang ini yang ketiga, iman kepada sifat-sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua bagian dari keimanan kita kepada Allah, jamaah sekalian. Jadi tidak cukup hanya meyakini keberadaan Allah. Allah itu ada, ya. Tidak cukup juga hanya meyakini sifat rububiyah Allah. Allah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tidak cukup sampai di situ. Masih ada yang dituntut dari kita kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Beriman kepada sifat-sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau tahu apa itu artinya dan bagaimana caranya. Ya. Nah, beliau menjelaskan kita memahami, mendalami dan meyakini. Ya, iman itu harus yakin. Ya, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilahul haqq. Allah itu ilahul haqq, sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ya. Sebenar-benarnya ilah yang kita ini hambanya mengilahkan dia. Ya. Menyembahnya, beribadah hanya kepadanya, dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun juga. Nah, ini dulu jamaah sekalian, ini garis besarnya seperti ini, supaya sudah ada bayangan pada di benak kita, oh arahnya ke sini nih. Ya, pembahasan yang ketiga ini. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilahul haqq. Satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi di jagat raya ini. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, baru masuk rincian-rinciannya. Baru kita masuk rincian-rinciannya bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan persembahan ibadah. Ya. Jadi ini dari dua arah ya mas sekalian. Ini dari dua arah tauhid ini. Kalau tauhid sebelumnya ya itu dari satu arah. Makanya kenapa orang-orang musyrik ya pada pembahasan sebelumnya mengakui kalau Allah itu
pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, karena dari satu arah saja mereka disuruh mengakui. Ya. Disuruh mengakui, gampang kalau mengakui. Nah, sekarang ini pembuktiannya ada dari dua arah. Arah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dan disembah. Ya. Nah, dari kita makhluk, ketika kita mempersembahkan ibadah, apapun ibadah, jenisnya, bentuknya, macamnya ibadah yang kita lakukan, hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, makanya jamaah sekalian tidak diterima oleh orang-orang musyrik. Ya. Karena bukan sekedar pengakuan seperti rububiyah. Ketika kita kan seorang hamba diciptakan untuk beribadah. Harus ada ibadah yang kita lakukan. Nah, ibadah ini sudah ada tracknya, sudah ada jalurnya. Nah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Orang-orang musyrik itu tidak mau jamaah sekalian. Karena mereka mempersembahkan ibadahnya kepada berhala, ya, kepada jin, kepada ini itu. Makanya mereka tolak tauhid ini. Dan disinilah permusuhan kepada para rasul dari tauhid ini. Ya. Ya. Lanjut keterangan beliau. Karena dialah Rabbul Alamin. Nah, ini. Allah Rabbul Alamin. Rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Ya. Allah juga Ilahul Alamin. Ya. Sesembahannya seluruh yang ada di alam semesta. Ya, ini uluhiyah. Rabbul Alamin, rububiyah. Ilahul Alamin, uluhiyah. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah memang Allah hanya menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rububiyah saja di awalnya, tapi kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Ya. Nah, kalau yang komplit langsung di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ucapkanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rububiyah. Malikin nas, Tuhannya, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb, dia juga ilah yang disembah, yang diibadahi. Nah, kemudian kata beliau, lanjut rinciannya ini. Bagaimana caranya kita beriman kepada sifat uluhiyah Allah? Kita menyembahnya dengan apa yang dia syariatkan. Ya. Ini jamaah sekalian, kan tadi harus beribadah ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa untuk makan tidur saja. Harus beribadah. Ya, bagaimana cara kita beribadah? Kita bikin-bikin sendiri. Kita karang-karang sendiri. Ya, kita rekayasa sendiri. Tentu saja tidak. Bima syara'ah, dengan apa yang dia syariatkan, yang Allah syariatkan. Ya, ini sudah mencakup apa yang Allah syariatkan langsung dalam Al-Quran atau melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya beribadah yang harus yang disyariatkan. Ya. Kemudian hakikat ibadah itu bagaimana? Ya, hakikat ibadah itu tadi yang kita jalankan mesti sesuai syariat. Nah, itu bagaimana? Kata beliau, mesti dengan kesempurnaan rasa cinta kepada Allah. Kesempurnaan rasa ketundukan.
Ya, kesempurnaan, pengagungan. Ya. Ini isinya ibadah itu ini. Beribadah harus dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Cinta sholat, cinta sholawat, cinta baca Al-Quran, cinta puasa, cinta haji, cinta jihad. Ya, harus dibarengi dengan kesempurnaan al-hub, rasa cinta. Ya, kita sudah pernah melewati jamaah sekalian arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Yaitu salah satunya adalah al-mahabbah, harus disertai dengan rasa cinta. Demikian juga tunduk, az-zul. Nggak boleh seorang beribadah itu sambil menyombongkan diri. Makanya kan sholat kita tidak boleh berkaca pinggang. Nah ini cara sholatnya. Ada yang mengatakan orang Yahudi, ada yang mengatakan demikian iblis ketika turun ke bumi dalam posisi dia berkaca pinggang. Nah, ini seperti orang sombong, ya, bersedekap, ya. Yang menunjukkan kita merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jamaah sekalian, pembahasan definisi ibadah, biasanya ulama kita menyebutkan dari sisi bahasa. Ibadah itu diambil dari kata tariqun mudhallal, ay mu'abbad, jalan yang dihinakan, diinjak-injak. Artinya kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah tapi sombong. Ya. Berdoa, ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Tidak boleh seseorang dilarang dalam adab berdoa. Seorang berdoa kemudian mengatakan, ya Allah, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika kamu mau. Seakan-akan ya tidak terlalu butuh dengan ampunan Allah. Ya, terserah Allah mau ampuni juga dan malah bagus, tidak diampuni juga tidak apa-apa. Nah, itu kan sikapnya orang sombong. Ya, tidak ada azul, perasaan dia hina, perasaan dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan remuk, redam, ya, keadaan dirinya sehingga dia butuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan ibadah itu dari kata tariqun mu'abbad, ay mudallal, jalan yang dihinakan. Jalan yang diinjak-injak, mudallal, dihinakan. Dari situ diambil dari kata ibadah, dari aspek bahasa. Nah, kemudian kata beliau, nah ini sudah sampai ke kesimpulan dari apa pendahuluan yang tadi disebutkan oleh beliau. Sebagaimana kita tunduk kepada Allah, rububiyah Allah, sifat rububiyahnya, dalam hal penciptaan dan pengaturan. Ya. Sebagaimana ya mas sekalian, kita ini tunduk kepada Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan. Ya Allah menciptakan kita seperti ini, ya sudah, mau di apa? Tidak bisa kita tolak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan takdirkan mengatur musim kemarau berkepanjangan. Ya tidak bisa kita tolak. Nanti musim hujan, ya, hujan lebat, kita ada acara yang tidak bisa kita tolak. Sebagaimana kita tunduk kepada sifat rububiyah Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan, wajib juga kita tunduk kepada sifat uluhiyah Allah dalam perkara perintah dan syariat. Ya. Ini ya mas sekalian, beginilah caranya kita mengimani sifat uluhiyah Allah. Salat, ya memang Allah sudah perintahkan. Tidak bisa kita tahu, saya tidak mau salat. Seorang muslim cukup mengingat Allah saja dalam hati. Ya, eling, ya. Ya, nyebut. Nah, tapi tidak salat, ya tidak bisa. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah disyariatkan, memang seperti itu caranya. Ya, sebagaimana kita tunduk dengan sifat rububiyah Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan, maka kita juga wajib tunduk
dalam atau terhadap sifat uluhiyah Allah dalam hal perintah dan syariat. Nah, inilah jamaah sekalian paragraf pertama, ya, semoga sudah ada gambaran yang jelas ataupun garis besarnya atau secara global tentang bagaimana sih kita mengimani sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal akhan, wasil. ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له فنعبده وحده لا شريك له ونجتنب عبادة ما سواه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Lanjut ya, selesaikan. فالله عز وجل هو الإله الحق وكل معبود من دون الله فألوهيته باطلة وعبادته باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Berikutnya yang beliau jelaskan masih seputar bagaimana kita mengimani sifat uluhiyah Allah. Dan kita mengetahui dan memahami bahwa Allah sebagaimana Ia Maha Esa, Maha Tunggal dalam rububiyahnya. Ya. Tidak ada sekutu baginya, kan? Ini kan keyakinan kita, jamaah sekalian. Untuk sifat rububiyah Allah kita mengimani Allah Maha Esa. Ya. Hanya Allah pencipta, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Maka demikian pula Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada sekutu baginya. Ya, sama ya masalahnya. Harus sama ini. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa tauhid, ya mas, pembagian tauhid menjadi 3 bagian itu memiliki dilalah, ya ini istilah ilmu usul fiqh, dilalah talazum, saling berkaitan, ibarat mata rantai yang tak terpisahkan. Ya. Kalau seorang meyakini Allah Maha Esa dalam sifat rububiyahnya, dia juga wajib, harus itu konsekuensinya, tidak bisa dia tolak. Harus juga meyakini Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Ya. Tidak bisa jamaah dia tolak. Ya. Karena talazum, melazimkan, dia menerima Allah itu Maha Esa dalam rububiyahnya, dia juga harus menerima Allah itu Maha Esa dalam uluhiyahnya. Ya kalau dia berdoa, kita baca Rabbi, Rabbana, Rabb, rububiyah mufrad di sini. Kita tidak baca arbab, Rabb jamaknya arbab. Ya, seperti di surat Yusuf, a'arbabum mutafarriqah khairum minallahil wahidil qahhar. Apakah Tuhan yang banyak? Nah itu, arbab. Masa ada orang berdoa, ya arbabana? Ya tidak ada. Tidak ada orang berdoa, ya arbabana, wahai Tuhan kami. Nah dia meyakini Rabb, ya cuma Allah SWT. Tidak ada lafaz doa arbabana, Tuhan kami. Ya. Kalau bukan Rabbi, Rabbana, nah itulah yang kita baca biasa dalam doa-doa kita. Maka lazimnya dia juga harus mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Sehingga kata beliau, ya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menyembahnya semata, tidak ada sekutu baginya, dan kita menjauhi beribadah kepada yang selainnya. Ya.
Nah, ini jamaah sekalian, di paragraf kedua ini beliau ingin menekankan bahwa beribadah yang sesungguhnya harus dibarengi dengan sikap antipati. Ada loyalitas, ada antipati kita. Loyalitas kita ibadah hanya kepada Allah semata. Prinsip. Ya. Tapi harus dibarengi menolak, menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa seorang, pokoknya saya beribadah kepada Allah. Ya, belum tentu dia menolak peribadatan kepada selain Allah. Ya, kalau ada kesempatan nanti dia beribadah kepada selain Allah, mungkin pada saat dia pulang kampung. Ya, di sini komunitasnya orang-orang bertauhid, tidak berani dia beribadah kepada selain Allah. Ya, nah, sudah di kampungnya, potong sapi, potong kambing, potong ayam, mungkin dia persembahkan kepada leluhurnya. Tidak ada yang lihat teman-temannya. Atau pas dia keluar negeri, ya, kalau dia berada di negeri tauhid, wah, dia berpenampilan seperti orang-orang yang bertauhid. Nah, kalau sudah keluar negeri, di negara-negara minoritas, bahkan mungkin tidak ada muslim, nah, dia mengikuti tradisi di tempat tersebut, tidak ada antipatinya. Nah, beliau ingin menekankan di pembahasan ini, kita juga wajib menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Makanya jamaah sekalian, kan kita sudah lewati pembahasannya bahwa la ilaha illallah hanya bermanfaat kalau terpenuhi dua rukunnya, an-nafyu wal isbat. Ya, coba saja cari semua pembahasan tentang tauhid dalam Al-Qur'an, dalam hadis, pasti dua rukun ini mesti. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Mesti harus ada pengingkaran, penolakan, ini antipatinya. Ya. Dan beriman kepada Allah. Harus ada ditetapkan, ada dinafikan, dan ada yang ditetapkan. Semua zikir-zikir kita. Coba periksa zikir-zikir. Zikir habis salat misalnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Rabbana ya dzal tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu apa itu jemaah? Kita menyatakan la ilaha illallah, tapi kita di bacaan itu berlepas diri, antipati dengan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini dua harus jamaah sekalian. Ya. Ada yang kita tetapkan dan ada yang kita ingkari, kita nafikan dan kita tolak. Nah, dalilnya dari dua paragraf yang disebutkan oleh beliau. Pertama, ya, Surat Al-Baqarah 163. Surat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Maka Allah Azza wa Jalla adalah ilahul haq, dan semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Semua sesembahan, semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan beribadah kepadanya, kepada sesembahan yang batil itu ikut batil juga. Ya. Karena target ibadahnya batil, salah, maka cara beribadahnya, peribadatannya sendiri pun dihukumi batil, salah. Ya. Jadi walaupun jamaah sekalian orang itu bernazar misalnya,
bernazar. Nazar ibadah. Ya, ibadah. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Ya, ibadah. Tapi target dia bernazar kepada jin, kepada orang yang sudah meninggal, ya, kepada makhluk penjaga hutan ini misalnya. Ya. Maka nazarnya juga ikut batil, tidak sah sebagai sebuah persembahan ibadah. Ya. Jadi kita wajib untuk meninggalkan peribadatan selain Allah karena semuanya itu batil. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62. Surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Yang demikian itu karena Allah adalah ilahul haq. Nah, ini dalil yang tadi disebutkan oleh beliau. Allah ilahul haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil. Jadi yang menghukumi batil jamaah sekalian bukan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Nah, alhamdulillah ya masalah selesai bahasan yang ketiga, iman kepada sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nantaqilul an ila al-asl ar-rabi'. Nah, tafadhal. الإيمان بأسماء الله وصفاته ومعناه فهمها وحفظها والاعتراف بها وتعبد لله بها والعمل بمقتضاها. Lanjut. فمعرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. ومعرفة أوصاف العزة والقوة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلة وانكسارا وخضوعا لله. ومعرفة أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب حبا لله ورغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. Baik. Ikhwani fiddin, azakumullah. Yang keempat, beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, biasa kita kenal dengan sebutan tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma'i was sifat. Nah, maknanya ya, ini secara umum dulu. Ya, beliau selalu begitu, gambaran umumnya dulu, yang global dulu, baru nanti ya rincian-rinciannya, baru dalilnya terakhir. Yaitu metode beliau di dalam kitab ini. Maknanya memahaminya. Ya. Memahaminya itu yang pertama. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita pahami, kita ilmui. Ya. Alhamdulillah, dulu sudah kita pernah membahas kitab ya Syekh Abdul Razak tentang ya Fiqhul Asmaul Husna. Ya, dan juga mungkin pernah sudah dibahas Al-Qawaidul Musla Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, usaha untuk kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian menghafalnya. Memahaminya, menghafalnya. Ya, memang harus kita hafal jamaah sekalian nama-nama Allah itu. Ya. Harus kita hafal. Karena hadis inna lillahi, nanti akan dicantumkan oleh beliau, inna lillahi
tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Allah memiliki 99 nama. Ya. Kurang 100. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung-hitungnya? Salah satu maknanya adalah menghafal. Memang kita hafal ya sekalian. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Wahhab. Ya, yang di hadis-hadis juga As-Sittir, Al-Jawad, Al-Muhsin. Kita hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan mengakuinya, i'tiraf. Ya, mengakui itu nama-nama Allah. Mengakui, jamaah kita akui itu nama Allah. Bagaimana caranya? Ini tadi kaitannya sama dengan memahami, mengilmui. Yang harus dipelajari jamaah sekalian, termasuk kalau nama-nama itu ditetapkan dalam hadis, itu harus dicek betul-betul kesohihan hadisnya. Ya, karena ada beberapa nama-nama Allah dalam hadis yang tidak sahih. Ya. Untuk kita akui itu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengannya, berikutnya. Dan beribadah dengannya. Kita beribadah jamaah dengan nama-nama Allah. Bisa beribadah kita dengan nama-nama Allah. Bagaimana caranya? Yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya. Ini jangan lupakan jamaah sekalian. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Ya, sebut apapun yang kita minta, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Aziz, ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram, terutama ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ini sebut karena secara khusus ada hadisnya. Alilzu bi Dzal Jalali wal Ikram. Alilzu, perbanyaklah mengucapkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Perbanyak mengucapkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita bernilai ibadah kalau kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Nanti dalam rinciannya beliau. Jadi mana caranya kita mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya. Nah, ini secara garis besarnya bagaimana kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Beliau selanjutnya mengatakan, maka mengenal sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, ya, akan memenuhi hati para hamba dengan rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Ya, dengan kita mengenal sifat azamah. Allah Al-Azim, Maha Agung. Sifatnya azamah. Nah, ini akan mudah-mudahan ini bisa ya memasukkan ke dalam hati kita sifat ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan terhadap perintah-perintahnya, syiar-syiar agamanya. Diharapkan ini. Inilah buahnya. Ya, inilah cara mengamalkan konsekuensinya. Ya. Berikutnya, dan mengetahui atau mengenal sifat-sifat izzah, kemuliaan, kekuatan, ya, kemampuan, kebesaran, keagungan juga maknanya sama. Dapat memenuhi dalam hati hamba rasa hina, ya, remuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti kita contohkan apa yang sedang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Palestina, ya. Ya. Ini sudah kita bahas dalam khutbah Jumat bahwa ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Ada kaitannya dengan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disinilah kita menunjukkan ketidakberdayaan kita. Az-zul, al-inkisar,
Kita retak, kita remuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan Allah yang membantu, nah kita tidak bisa membantu jamaah sekalian. Ya. Tidak bisa ya menghadapi agresi militer Zionis Israel ya kecuali dengan kekuatan militer juga yang bisa mengusirnya. Nah, mereka punya persenjataan yang canggih ya. Nah, bukan berarti tidak bisa kita berbuat, tetap ada yang kita bisa lakukan seperti juga yang sudah kita bahas dalam khutbah. Berdoa, memberikan informasi yang akurat, ya, kemudian berinfak, ya, kemudian mendidik anak-anak kita dengan pemahaman yang mendalam tentang ya apa yang terjadi di sana. Tetap ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau betul-betul ingin menghentikan ya kebiadaban dari penjajah ini, ya tidak bisa. Ya, kecuali dengan kekuatan yang sama, kekuatan militer. Nah, ya apatah lagi Perdana Menterinya, ya Benyamin itu mengatakan ya pokoknya tidak ada gencatan senjata, tidak ada. Sampai Hamas membebaskan sandera. Ya, jadi akan terus dia membombardir Gaza, membumi hanguskan Gaza. Nah, disinilah jamaah sekalian, ya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menasihatkan dalam kondisi seperti ini, disinilah seorang hamba menampakkan keimanannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini, kita nampakkan kehinaan diri kita, ketidakberdayaan diri kita, sehingga kita ya memohon kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah ketika di perang Badar. Ya. Perang Badar cuma 300 pasukan menghadapi 1000 pasukan kaum musyrikin dengan persenjataan lengkap. Secara hitungan matematisnya sudah kalah. Nah, di sinilah Rasulullah SAW, beliau ini Rasul, tapi beliau menampakkan kehinaan diri, kebutuhan, kefakiran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighatsah. Ya, bukan sekedar doa biasa. Ya, tapi istighatsah kubra. Ya. Karena beliau sampai mengatakan, ya Allah, kalau intuhlik hadhil isaba lam tu'bad fil ardi abada. Kalau engkau membinasakan ini, ya 300 hambamu ini yang baru beriman ini, tinggal 300 saja kaum muslimin saat itu, belum banyak. Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini selamanya. Ya. Sini seorang menampakkan kehinaannya, ya, kondisinya yang tidak berdaya sehingga dia mengingat kebesaran dan izzah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perbanyak jamaah doa ini, ya. Ini kayak kita belajar tauhid al-asma wa sifat. Ada salah satu doa bagus saya di hari-hari ini banyak juga atau beberapa kali lewat dalam postingan. Ya Rabbal Jalali wal Izzah anqidh ikhwanana fi Ghazzah. Pas juga kalimatnya. Ya Rabbal Jalali wal Izzah anqidh ikhwanana fi Ghazzah. Wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kejayaan, keperkasaan, kemuliaan, selamatkanlah saudara-saudara kami di Gaza. Ya. Izzah, Ghazzah. Ya. Mirip juga lafadznya. Nah, ini untuk perbanyak. Ini banyak dibaca ini. Doa kita ini bagus ini. Ya, untuk saudara kita yang ada di Palestina. Nah, berikutnya, dan sudah masuk Pak? Belum? Sudah ya? Iya. Baiklah, ya Mas sekalian, ini dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari lanjutan berimannya kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.